warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ismail beserta Latsar dari Kabupaten Polman, angkatan 1 dari kelompok 4. Adapun judul video pada kali ini adalah akan membahas mengenai masalah isu-isu kontemporer atau isu-isu yang lagi viral atau lagi booming atau peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Adapun isu-isu kontemporer yang saat ini sedang terjadi adalah mengenai masalah stunting pada balita atau pada anak, di mana stunting adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian di mana seorang anak mengalami kekurangan gizi. Nah, itu yang disebut dengan stunting atau anak mengalami kekurangan gizi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tinggi rendahnya pendapatan orang tua, di mana semakin rendah pendapatan orang tua si anak, maka potensi akan mengalami stunting itu cukup tinggi. Kenapa? Karena pada saat sang anak dikandung atau sang ibu mengandung, asupan gizi yang dimakan oleh sang ibu tidak mencukupi asupan gizinya, sehingga pada saat dia dilahirkan, di mana sang anak ini berpotensi mengalami stunting akibat dari tidak tercukupinya dari asupan gizi tadi. Kemudian penyebab atau faktor pendukung terjadinya stunting pada anak selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Kenapa? Karena tingkat pendidikan seorang ibu itu menyangkut mengenai pengetahuan apa-apa saja yang dikandung atau bahan makanan apa saja yang mengandung gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan stunting karena kurang pengetahuan sang ibu mengenai pentingnya asupan gizi bagi perkembangan dan pertumbuhan janin. Kemudian isu selanjutnya atau isu kontemporer yang lainnya itu adalah korupsi. Saya kira mengenai kasus korupsi ini tidak asing lagi bagi kita. Kenapa? Karena hampir setiap saat kita dapat melihat kasus korupsi itu diliput di media, di mana kasus korupsi ini banyak sekali melibatkan para pejabat publik, misalnya saja para bupati, para gubernur, para menteri, kemudian para anggota dewan, di mana kasus korupsi ini sangat menggelisahkan atau bisa dikatakan bahwa terjadi kasus yang luar biasa. Olehnya itu, untuk pencegahannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula. Kemudian isu selanjutnya adalah mengenai terorisme. Kasus terorisme bukan hanya terjadi saat sekarang ini, tetapi jauh sebelumnya kasus terorisme itu juga sudah terjadi di belahan dunia. Namun isu-isu terorisme ini kembali mencuat sehubungan atau setelah peristiwa runtuhnya atau tertabraknya gedung kembar atau gedung WTC di Amerika sana. Nah, setelah kejadian itu, setelah peristiwa WTC itu, maka muncul lagi atau sering lagi dibahas mengenai terorisme itu. Kemudian isu selanjutnya adalah mengenai masalah radikalisme, di mana radikalisme ini sering dikaitkan dengan agama. Padahal agama tidak mengajarkan adanya kekerasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam ini diutus sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, baik itu manusianya, tanamannya, dan lain-lainnya. Itu adalah diturunkan agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi tidak dibenarkan kalau ada yang mengaitkan masalah radikalisme dengan agama. Itu sama sekali berbeda, karena agama
tidak mengajarkan mengenai radikalisme atau kekerasan. Kemudian isu selanjutnya adalah pengganda uang. Ini lagi yang sedang marak. Kalau kita berbicara mengenai penggandaan uang, maka yang ada di benak kita sekarang ini adalah Dimas Kanjeng taat pribadi. Ya, di mana pada saat itu lagi viral-viralnya uang di yang ada pada Dimas Kanjeng itu. Kalau kita lihat di videonya atau fotonya pada saat sekarang itu, kita lihat bahwa uang itu bertumpuk-tumpuk. Di mana pengganda uang ini adalah dia mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan gaib untuk menggandakan uang. Padahal secara ilmiah penggandaan uang itu adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau seseorang itu bisa menggandakan uang, maka buat apa lagi dia bekerja? Buat apa? Kemudian penggandaan uang itu adalah sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Padahal itu bukan menyangkut masalah gaibnya, tetapi penggandaan uang itu adalah murni penipuan, di mana sang aktor yang kita sebut sebagai Dimas Kanjeng ini adalah bagaimana dia bisa melakukan penipuan kepada muridnya. Kemudian menurut beberapa sumber bahwa dia juga menipu beberapa pedagang ikan yang ada di kampungnya. Jadi itu adalah beberapa masalah kontemporer yang terjadi sekarang ini. Jadi mungkin cukup sampai sekian. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.